Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kenikmatannya kepada kita. Bersyukur terus pokoknya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, sekalipun mungkin apa yang kita rasakan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ada hikmah di balik itu semua, insya Allah. Baik teman-teman, di mata kuliah penyuluhan kali ini saya kembali dengan materi yang berkelanjutan dari materi sebelumnya. Sebagaimana saya singgung pada materi sebelumnya bahwa penyuluhan itu ada istilah lain ya, dan seorang penyuluh itu memiliki fungsi peran yang luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat, petani peternak khususnya. Jadi betapa mulianya pekerjaan seorang penyuluh ketika memang benar-benar diniatkan karena ibadah ya, diniatkan karena memang ingin pengabdian untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, insya Allah. Nah, dari beberapa atau dari banyaknya istilah penyuluhan, bagaimana mentransfer informasi, teknologi baru yang tujuannya tidak hanya sekedar mentransfer informasi saja, tapi untuk mensejahterakan masyarakat serta keluarganya. Ya, masyarakat di sini adalah petani atau peternak. Nah, terkait dengan hal tersebut, dalam perjalanannya, kegiatan penyuluhan ini diartikan dengan banyak pemahaman, teman-teman ya. Banyak arti dari penyuluhan ini sendiri. Yang pertama, dikatakan sebagai penyebarluasan informasi ya. Itu yang biasa kita sampaikan bahwa penyuluhan itu ya penyebarluasan informasi. Ada yang kedua mengatakan bahwa penyuluhan itu adalah penerangan ya atau penjelasan. Ada juga penyuluhan itu menyebutkan pendidikan non formal atau di luar sekolah. Ada juga yang mengatakan penyuluhan itu adalah untuk perubahan perilaku ya, perubahan perilaku atau merubah perilaku. Yang kelima sebagai rekayasa sosial, penyuluhan sebagai rekayasa sosial. Yang keenam pemasaran inovasi, teknis dan sosial. Dan ketujuh perubahan sosial juga bisa ya. Jadi ada perubahan perilaku, ada perubahan sosial, ada juga pemberdayaan masyarakat, community empowerment, dan yang kesembilan penguatan komunitas ya. Ini penyuluhan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, penyuluhan sebagai proses penyebarluasan informasi. Yang penyuluh harus pahami bahwa penyebar luasan informasi berarti dia sebagai agen ya, sebagai agen, sebagai perpanjangan tangan pemerintah mungkin dalam hal ini ketika memang dia berasal dari organisasi resmi, biasanya dari pemerintah. Nah, ada terjemahan dari kata extension ya. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebar luasan dalam hal ini. Merupakan penyebar luasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis. Nah, jadi di sini seorang penyuluh memang biasanya harus selaras sejalan dengan perguruan tinggi yang ada di tempat tersebut maupun yang ada di mana saja ya, terkait dengan hasil-hasil penelitian, hasil pengabdian masyarakat yang dapat disampaikan atau disebarluaskan informasi tersebut kepada petani atau peternak ya. Ini penyuluhan yang pertama sebagai proses penyebarluasan informasi. Nah, implikasi dari pengertian ini dari bahwa penyuluhan itu sebagai penyebarluasan informasi adalah yang pertama sebagai agen, tadi sudah saya sampaikan, dia agen penyebaran informasi. Yang kedua, penyuluh harus aktif menyaring informasi yang diberikan. Ya, dari sini penyuluh harus aktif menyaring informasi yang diberikan atau diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik itu kebijakan, produk, ya, metode, nilai-nilai perilaku. Dia harus betul-betul disaring, jangan sampai menyampaikan nanti informasi yang hoax atau palsu atau yang bohong ya. Zaman sekarang kan akses informasi itu sangat gampang banget. Kita buka Google, kita buka apapun itu yang dari internet dapat tuh. Tapi sejauh mana kita verifikasi, kita validasi bahwa informasi yang kita dapatkan tersebut memang benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, itu skill yang harus ditambah seorang penyuluh di zaman saat ini ya. Di zaman saat ini yang begitu canggih luar biasa. Not only penyuluh, tapi kita semua ya. Yang tidak penyuluh pun harus pandai memiliki skill ini. Nah, yang kedua,
Penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi dari dalam, baik yang berupa kearifan tradisional maupun endogenous teknologi. Nah, jadi di sini penyuluh sebagai penyebar luasan informasi, dia harus memperhatikan informasi dari dalam. Nah, dari dalam itu sendiri maksudnya dia harus tahu dulu bagaimana kebiasaan atau sesuatu yang biasa dilakukan di masyarakat itu terkait dengan teknologi, terkait dengan kearifan tradisional yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, jangan sampai nanti penyebarluasan informasi baru tadi yang didapatkan, yang akan disampaikan kepada petani peternak, itu bertentangan dengan informasi-informasi yang biasa dirasakan atau dilakukan oleh masyarakat setempat. Bayangkan kalau ada pertentangan begitu, apa yang terjadi? Anda bisa menjawabnya tentunya ya. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang penyuluh sebagai penyebar luas informasi. Yang keempat, pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat. Di samping inovasi teknologi, kebijakan manajemen dan lain-lain. Jadi di sini penyuluh sebagai penyebar luasan informasi harus mengetahui bahwa bagaimana hak-hak masyarakat di sana ya. Itu harus dipahami dulu. Nah, itu yang pertama, penyuluhan sebagai penyebar luasan informasi. Yang kedua, sekarang kita lihat pengertian bahwa penyuluhan itu sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh. Suluh itu obor, teman-teman ya. Suluh itu obor. Sekaligus sebagai terjemahan dari kata voorlichting ya. Voorlichting ini bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan ya, atau memberikan terang bagi yang dalam kegelapan. Jadi menerangi dalam kegelapan. Sehingga penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan ya. Ya, itu jadi apa ya? Memang berangkat dari kata itu benar juga, masuk juga. Seorang penyuluh memberikan informasi dari orang yang tahu jadi tahu gitu ya. Dari yang gelap ibaratnya ketika datang seorang penyuluh jadi terang benderang. Itu harapannya seperti itu. Makanya penyuluhan dikatakan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan. Nah, sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan oleh kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan. Sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh tersebut ya, teman-teman. Jadi harus menjelaskan segala informasi yang disampaikan oleh kepada petani dan peternak. Oke. Nah, terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat searah ya, jadi nggak boleh satu arah saja, melainkan harus diupayakan berlangsungnya ada komunikasi timbal balik di situ ya. Jadi ada diskusi, ada timbal balik sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat gitu. Manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Jadi kita tahu dari searah tadi, dari timbal balik tadi, kita tahu masyarakat ini oke menerima atau menolak atau masih harus nunggu, kita tahu. Tapi kalau kita satu arah nggak ada timbal balik, mereka ke kita, ya kita sebagai penyuluh misalnya, itu kita lakukan aja padahal masyarakat tidak mengerti apa-apa, bahkan menolak tadi. Ya bahaya kalau mereka menolak tapi tetap dilaksanakan. Hal ini penting agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat pemaksaan kehendak ya, tidak memaksakan kehendak, melainkan tetap menjalin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat secara berkelanjutan. Itu harapannya. Karena biasanya penyuluh ini kan tinggalnya harapannya di situ ya bersama masyarakat sehingga memang terjadi hubungan yang harmonis tadi. Nah, kalau sudah tak harmonis, gimana masyarakat sebagai target melakukan apa yang diinformasikan seorang penyuluh seperti itu. Itu yang kedua sebagai penerangan atau pemberian penjelasan. Yang ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Masya Allah ya. Jadi penyuluhan ini hebat banget ya, meskipun nanti ada spesialis-spesialisnya ya. Nggak mungkin dong kita mengerjakan semuanya, kan nggak mungkin. Sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya Anda
bidang peternakan ahlinya. Berarti nanti Anda sebagai penyuluh yang memang menginformasikan kepada masyarakat, petani, peternak tentang ternak. Ternak nanti kan bisa di spesifikan lagi Anda ternak apa yang jagonya di mana ya. Tapi memang masyarakat kita ini kan kadang menganggap kita ini serba bisa ya. Jadi kita dituntut memang terus memperbaharui pengetahuan kita, wawasan kita. Ya, meskipun kita memang tidak ahli semuanya, tetapi setidaknya kita nanti dapat menjadi agen atau penyambung juga antara masyarakat dengan orang yang memang lebih paham hal tersebut. Tapi tidak ada salahnya dan memang suatu keharusan ketika kita seorang penyuluh, maka kita harus memperluas wawasan kita terus-menerus, belajar terus-menerus ya. Nah, yang ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan penerangan, ya, nggak hanya itu, yang bersifat searah atau pasif misalnya. Tetapi penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi, ya, ada interaksi antara penyuluh dengan yang disuluh, dengan masyarakat petani peternak, agar terbangun proses perubahan perilaku, behavior, ya, yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang diamati oleh orang atau pihak lainnya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, kita bisa melihat ucapan mereka, tindakan mereka secara langsung ya, dengan kasat mata kita bisa melihat itu bahasa tubuh. Atau secara tidak langsung kita bisa melihat kinerja mereka atau hasil kinerja mereka. Sehingga dari penyuluhan itu memang akan terlihat, saya saja misalnya memberikan materi kepada Anda, teman-teman mahasiswa, nanti akan tampak terlihat jelas perbedaan mulai dari awal kalian masuk ke perguruan tinggi sampai nanti tingkat akhir ada perubahan yang pasti. Ya si A ini, oh sekarang udah bisa pandai berbicara di depan umum dianya. Terus juga tata bahasanya lebih baik, tidak kasar lagi. Itu diharapkan ada perubahan perilaku yang lebih baik tentunya. Itu yang diharapkan dari seorang penyuluh ya, dari penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh. Ada perubahan perilaku yang lebih baik lagi ya. Bagaimana memang ini tidak gampang untuk membiasakan perilaku yang baik, tapi dari penyuluhan ini bisa dilakukan. Oke, ini teman-teman ya. Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada penyebarluasan informasi atau inovasi ya, tidak hanya memberikan penerangan saja, tapi merupakan proses yang dilakukan terus-menerus gitu ya, sekuat tenaga dan pikiran ya, memakan waktu dan melelahkan pastinya, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan, petani peternak dalam hal ini, yang diharapkan begitu ya. Sama kayak saya, mengapa saya selalu mengawali pertemuan kita baik di kelas maupun di online begini ya, bersyukur kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka saya memasukkan nilai-nilai yang memang harus menjadi kewajiban kita semua. Kita harus senantiasa bersyukur meskipun ini bukan materi ini gitu, bukan materi mata kuliah ini, tapi setidaknya diharapkan dari situ yang semula mungkin sering dongkol, sering mengeluh, ya nggak ngeluh lagi gitu. Betapa banyak manfaat atau nikmat yang didapatkan oleh kita, yang diberikan oleh pencipta kita, Tuhan kita. Nah itu dalam rangka tadi merubah perilaku, perubahan perilaku, tidak berkata kasar lagi, seperti mata kuliah apa kemarin yang ketika kita memberikan nasihat ya kepada anak kecil pada saat dia melakukan kesalahan itu ya, misalnya terpengaruh kata-kata yang kasar, main game karena kalah anjing, alah, keluar kata-kata yang buruk, itu harus diberitahu, jangan begitu, tidak boleh ya, tidak boleh. Contoh misalnya ya, contoh lain, pada penyuluhan penggunaan pupuk terhadap tanaman tertentu misalnya, kegiatan penyuluhan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian penerangan atau penjelasan kepada petani tentang pupuk tersebut, tapi harus dilakukan terus-menerus ya, sampai petani mau menggunakannya. Ya, nggak hanya sampai situ, sampai petani mau menggunakannya, bahkan secara mandiri mau berswadaya untuk membeli pupuk tersebut gitu ya. Nah, sekarang kan misalnya kita ambil contoh lagi, biasanya kan petani pupuk
kimia itu sudah sangat biasa dilakukan oleh mereka ya. Tapi seiringnya berkembangnya pengetahuan, kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu akan merusak tanah dan unsur hara di tanah tersebut. Nah, lambat laun seorang penyuluh datang menginformasikan tentang pupuk kompos yang memang prosesnya agak lama dibandingkan pupuk kimia, tapi itu dapat memperbaiki struktur tanah, unsur hara tanah, dan hasilnya juga akan bagus pada tanaman tersebut. Dan hasilnya juga berupa buah, bunga, sayur, dan lain sebagainya. Tapi tidak serta-merta dong mereka melakukan hal tersebut. Harus terus-menerus dilakukan, manfaat sebenarnya dipraktekkan. Akhirnya perubahan perilaku untuk pupuk tersebut terjadi. Mereka jadi, wah, saya harus pakai pupuk kompos nih, nggak mau pakai pupuk kimia lagi. Kayak gitu ya. Itu maksudnya dari penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Nah, implikasinya dari pengertian perubahan perilaku ini adalah perubahan perilaku yang diharapkan tidak hanya terbatas pada masyarakat yang menjadi sasaran utama penyuluhan kita, tetapi penyuluhan harus mampu mengubah perilaku semua stakeholders pembangunan ya, terutama aparat pemerintah selaku pengambil keputusan, pakar, peneliti, pelaku bisnis, aktivis LSM, tokoh masyarakat, dan stakeholders lainnya. Jadi yang berubah itu hanya satu orang, satu target, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses tersebut. Itu harapannya. Perubahan perilaku yang terjadi tidak terbatas atau berhenti setelah masyarakat mengadopsi, menerima, menerapkan informasi yang disampaikan, tapi juga termasuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan terhadap inovasi yang baru ya. Manakala ada inovasi, informasi yang baru yang lebih bermanfaat, maka mereka ayo saya mau itu. Itu harapannya sampai pada tahap itu ya teman-teman. Nah, dari contoh penyuluhan pemupukan tadi misalnya, kegiatan penyuluhan tidak berhenti sampai pada tumbuhnya swadaya masyarakat saja. Jadi tidak hanya untuk mereka beli sendiri untuk beli pupuk itu, tapi juga kesiapannya untuk menerima pupuk baru lagi. Kalau memang ada yang lebih baik, ayo lebih baik lagi, aku mau. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu catatan juga untuk kita. Jadi kita pengennya yang masyarakat terbuka pikirannya ketika memang ada sesuatu yang baru, yang bermanfaat untuk dia, tidak merugikan orang lain, why not? Tidak, ya kenapa tidak? Kayak gitu. Nah, yang keempat, implikasinya adalah perubahan perilaku yang dimaksudkan tidak terbatas pada kesediaannya untuk menerapkan atau menggunakan inovasi yang ditawarkan tersebut, tapi juga yang lebih penting dari semuanya adalah kesediaannya untuk terus-menerus belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan. Lifelong education. Itu juga untuk kita. Ya, untuk kita juga. Jadi kita ini nggak pernah berhenti, tidak pernah bosan untuk menerima ilmu baru. Kalau memang ada ilmu baru, selalu antusias untuk ilmu yang baru. Ya, apalagi ilmu yang menyelamatkan kita ke akhirat. Itu harus Anda pahami. Jangan hanya ilmu-ilmu dunia terus gitu, ya. Tapi kalau ada ilmu akhirat yang bisa membuat kita, ternyata saya nggak tahu ini ya. Kita harus selalu akan ilmu tersebut. Kita terima, jangan kita tutup, ya. Jadi otak kita ini harus kayak gelas yang kosong betul. Kalau ada yang masuk baru kita terima kayak gitu ya. Dengan tetap kita saring pada orang yang lebih tahu, kita tanyakan kembali. Nah itu penyuluhan juga seperti itu teman-teman ya, sama. Oke baik, untuk hari ini itu saja dulu penyuluhan. Ada sebagai proses penyebarluasan informasi, penyuluhan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan, dan penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Akan kita lanjutkan kembali di materi berikutnya, penyuluhan sebagai proses belajar dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sebelum ditutup, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku? Ya, jelaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Baik, demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.